Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Inspirasi Gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngobrol dengan seorang pengusaha. Kita akan mengulas atau mengupas bagaimana perjalanan dia dari awal memulai usahanya sampai dengan sekarang. Karena untuk video kita kali ini temanya yaitu inspirasi usaha gua. Oke, baiklah, kita kenalkan langsung narasumber kita pada kali ini yang ada di sebelah gua. Silahkan Om. Nama saya Ipong. Biasanya teman-teman panggilnya Abang, bukan Om sebenarnya. Emang kenapa kalau nggak mau dipanggil Om? Karena biar jiwanya tetap muda. Berarti biar tetap selalu terlihat tampil muda, gagah ya. Untuk asalnya Abang sendiri dari mana nih? Saya asal dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Cuma menetap di Bekasi sudah dari tahun 90 sampai sekarang 2011, berarti udah 21 tahun ya? 2021 Babang. Oh ya, 2021, maaf, agak keliru. Berarti udah 21 tahun. Ya, Sama juga ya, berarti sedikit lebih tua dari umur saya. beda 3 tahun kan? Ya, beda 3 tahun lah umur saya. Nah, kalau boleh tahu, Abang itu awalnya kerjanya apa sih sebenarnya sebelum? Awalnya saya itu di kontraktor. Di kontraktor itu ada sebelum kontraktor itu di perusahaan Jepang dulu. Perusahaan Jepang itu sekitar 10 tahun, terus resign dan bikin kontraktor sama teman-teman. Di kontraktor itu sekitar 15 tahun. Itu untuk lokasi kantornya sendiri tuh di daerah mana? Kalau yang perusahaan Jepang dulu di Dan Mogot, terus saya pindah ke MM2100. Nah, di situ resign. Berarti selama kerja jadi kontraktor itu udah kemana-mana terus ya? Wah, hampir lokal atau overseas juga sering. Nah, terus kemudian awalnya kan Abang itu kerja kontraktor. Nah, kenapa bisa tiba-tiba memutuskan untuk buka usaha? Oh, jadi gini. Waktu kontraktor itu kan ada
pasang surutnya. Karena kita benar-benar harus fokus sama produk dan juga kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Nah ini maaf sebelumnya saya potong. Ini kontraktornya ini abang kerjaan di bagian proyek apa aja nih? General engineering. Jadi semuanya apa aja kita lakukan. Dan kebetulan waktu itu sudah memang mungkin bisa dibilang jenuh juga sih. Jadi pengen punya yang usaha yang tidak diganggu, yang tidurnya enak, tidak terganggu dan segala macam, dan akhirnya buka usaha ini. Nah sebenarnya apa nih yang melatar belakangi abang sampai bisa buka usaha yang sekarang ini? Awalnya saya memang pecinta hewan ya, khususnya kucing, dan semua termasuk anak-anak juga pecinta kucing, ibu juga semua. Dulu berawal saya punya kucing 30 ekor lebih. Oh banyak banget ya? Iya, hampir semua ras ada. Dan saat itu karena sudah nggak di kontraktor, jadi berasa gitu kalau beli pakannya, perawatannya, dan akhirnya berpikir bagaimana bisa mendapatkan biaya yang murah. Oh berarti yang murah. Abang bisa memiliki kucing sampai 30 ekor ini berarti ngebelinya itu waktu masih selama kerja di kontraktor? Ya, enggak, dari perusahaan Jepang sudah ada. Waktu kerja di perusahaan Jepang sudah ada. Jadi itu udah beli satu dan kumpulkan tiap ras yang ada di Indonesia ini, dikumpulin dan akhirnya ya sampai 30 lah. Itu bisa dibilang benar-benar banyak juga, itu bisa sampai 30 ekor. Wah lumayan, sampai punya cat room sendiri. Dulu saya punya cat room sendiri, terus mempekerjakan 2 orang cat boy yang tugasnya mengurusi kucing-kucing itu, mandikan apa segala macam. Nah oke, kita lanjut. Dari awal abang melihara kucing sendiri, nah bisa jadi nerus sampai buka usaha pet shop itu gimana tuh ceritanya? Jadi itu tadi, bagaimana caranya bisa mendapatkan pakan yang murah, karena saat itu pakan semakin lama bukan tidak stabil, jadi semakin tinggi harganya. Terus biaya perawatannya pun seperti groomingnya, pengobatannya, terus biaya vitaminnya itu juga lumayan. Jadi akhirnya gimana caranya dapat yang murah ya, kebetulan ketemu sama teman yang sudah duluan yang punya pet shop, namanya sebutlah Mas Ian. Waktu itu dia ngajakin gimana kalau bikin pet shop. Akhirnya saya survei ke tempatnya dan magang di tempatnya itu 3 bulan. Oh berarti ternyata sebelum abang buka ini abang sempat belajar dulu nih? Belajar dulu karena ilmunya nggak ada. Kita kan ya biasanya di bangunan, tiba-tiba ke pet shop ya kan. Iya, jauh banget tempatnya, terlatar belakang. Nah akhirnya tuh magangnya itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Ya 3 bulan, jadi tahu seluk-beluknya, terus tahu sumber-sumbernya dari mana diambil produknya, terus bagaimana teknik-teknik melayani pelanggan. Yang pastikan pelanggan yang datang itu suka nanya, buat kucing saya seperti ini, vitaminnya saya pingin kucing saya seperti ini. Nah itu kan saya betul-betul ilmunya nihil. Nah akhirnya saya berilmu sama teman, belajar sama teman yang sudah lebih dulu itu selama 3 bulan. Saya serap, akhirnya baru berani buka. Akhirnya memutuskanlah buka sendiri. Betul. Nah dari awal itu pertama abang buka pet shop itu tahun berapa itu? Kita tahu ya 6 tahun lalu lah, berarti 15. Ya 15. 2015. Berarti sekarang udah berjalan 6 tahun. 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu gimana nih perjalanan usaha abang? Ya, namanya usaha semua pasang surut. Kita cuma berusaha memberikan yang terbaik aja bagi pecinta hewan, berusaha memberikan pelayanan yang
betul-betul dibutuhkan, terutama buat perawatannya ya, buat perawatan kucingnya. Soal pakan kan itu sudah memang harganya sudah naik turun fleksibel. Tapi kalau soal perawatan itu tergantung skill daripada karyawan kita. Berarti benar-benar harus ngasih pelayanan yang benar-benar maksimal ya. Betul. Nah, berarti udah berjalan 6 tahun dari 2015 sampai 2021 sekarang itu Abang udah punya berapa cabang nih pet shopnya? Cabang sendiri sih enggak ya, karena saya buka jadi gini. Kita ini ada 10 cabang. Tapi banyaknya 10? Ya, 10 cabang. Setiap cabang itu punya owner masing-masing. Karena saya belum mampu buat langsung menghandle semuanya. Jadi bukan juga semacam franchise. Jadi karena awalnya saya buka pet shop itu, saya mendirikan komunitas pencinta kucing dulu. Nah, dari di situ biar membantu teman-teman yang punya yang punya kucing di luar dari agak jauh dari tempat saya. Jadi akhirnya saya menawarkan bagi mereka yang ingin buka pet shop dengan modal yang sekian, ya kita bagaimana caranya biar kita istilahnya Bagi hasil? Enggak, bukan bagi hasil. Jadi berkomuniti lah. Jadi di situ yang hadir di situ bukan kita berpikir profit taking, tapi friendship, goalnya family. Jadi Berarti usaha bersama lah dalam satu ya komunitas gitu ya. bisa dibilang kayak begitu. Terus membantu juga buat kawan-kawan di luar yang bingung nih mau usaha apa gitu. Sedangkan dia punya kucing, sedangkan dia pencinta kucing. Jadi akhirnya saya bisa ngarahin ke situ. Tentu dengan banyak kriteria dan syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Nah, itu 10 cabang tadi atau 10 tempat tadi itu udah berada dalam satu komunitas atau satu bendera yang namanya apa, Bang? Kitty Care, namanya Kitty Care. Nama pet shop Abang Kitty Care. Iya, Kitty Care. Berarti semuanya pengelola atau owner-owner yang dari 10 cabang ini semua itu anggota dari Kitty Care tersebut. Betul. Kita punya induk organisasi namanya Kitty Care Indonesia. Di Facebook juga ada. Di sini Ya, oke, nanti lihat di bawah bisa dilihat Facebooknya Kitty Care Indonesia. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen lihat-lihat profilnya, pengen lihat atau pengen belajar, bisa nanti lihat langsung di Facebook Kitty Care Indonesia. Nah, mungkin selain sekarang Abang punya usaha pet shop, apa ada usaha lain atau usaha sampingan lainnya di selain pet shop ini? Oh, belum ada. Karena memang betul-betul pet shop ini butuh fokus dia. Apalagi masuk masa pandemi seperti ini, banyak pelanggan kita yang cost down. Jadi kita benar-benar harus memilah mana yang bisa kita pajang, terus mana yang bisa kita berikan ke pelanggan dengan harga yang terbaik. Tentu dengan cara juga terpaksa kita buka online shopnya gitu. Ada di Tokopedia, ada di Shopee saat ini. Nah, berarti sekarang ada juga berbagai macam produknya dijual di online shop. Ya, Nanti bisa dilihat di Tokopedia, Shopee, dan Lazada juga. Ya. Itu nama toko online shopnya sama dengan nama pet shopnya? oh enggak, beda-beda. Karena sengaja kita bedain karena di situ di online shop itu betul-betul harga sangat-sangat minim daripada kompetitornya sangat ketat. Jadi harganya betul-betul Benar-benar bersaing banget. benar-benar bersaing. Jadi kita kasih yang termurah. Oh, berarti kalau untuk di online shopnya sendiri ini benar-benar persaingannya ketat. Jadi benar-benar bagaimana kita menjual produknya supaya laris dengan harga minim, tapi kita cukup mendapatkan keuntungan. Ya betul. Soalnya kalau kita pakai nama pet shopnya di online, nanti banyak yang nanya kok di tokonya kok beda harganya. Nah itu
agak sulit. Mungkin ada juga yang datang nanti, ya saya mau dong harga online gitu ya. Jadi akhirnya datang ke toko dengan minta harga online. betul. Nah, selanjutnya kalau dari karena kan berdasarkan pengalaman ya dari awalnya abang kerja di kontraktor, Ya. kemudian sampai sekarang buka usaha pet shop. Nah, kalau dari abang sendiri, bagaimana sih tipsnya untuk ngejalanin usaha itu dari awal sampai berkembang banyak sampai sekarang dan bertahan cukup lama gitu? Yang penting berani dulu, istiqomah. Sama aja kalau kita berhubungan, sama aja kalau kita menjalani hubungan sama seseorang, jalanin aja dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Nah gitu, jalanin usaha. Jangan nanti kalau saya merugi, saya nggak ada modal gitu. Usaha itu nggak perlu modal dulu, niat yang penting. Coba dulu. Ya coba dulu. Modal belakangan. Saya memulai dengan modal 7.500.000 buka pet shop. Tapi kan biasanya kan di luar sana juga banyak nih yang teman-teman kita di luar sana yang pengen, mungkin ada kemauan pengen buka usaha tapi tersendat atau terkendala karena masalah pendanaan atau pembiayaan. Nah, Oh nggak masalah, hubungi saya. Nih nomornya. berarti buat teman-teman yang pengen buka usaha, pengen coba atau berani mencoba. Tapi dengan catatan benar-benar niat. Itu yang pertama. Yang kedua fokus. Terus yang ketiga pakai bendera kita, insya Allah amanah. Nah, oke teman-teman, pokoknya buat teman-teman yang sekiranya benar-benar pengen nyoba atau pengen niat mau buka usaha seperti Bang Ipong, usaha pet shop, ya bisa nanti konsultasi lah ya sama Bang Ipongnya. Yang penting syaratnya kalau pengen buka usaha itu Niat aja dulu. niat, sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga Komitmen. komitmen. Nah, pokoknya 3 itu dulu. Ya. Insya Allah kedepannya pasti bagus deh. Ya, betul. Jangan karena ikut-ikutan. Ya seperti tadi motonya, jalanin aja dulu. Kalau cocok alhamdulillah. Yang penting jangan coba-coba. Ya jangan coba-coba, jalanin. Oke, kayaknya yang tadi tuh pertanyaan terakhir. Baiklah teman-teman semua, mungkin dari obrolan kita barusan ada yang bisa diambil positifnya atau hikmahnya. Jadi sehingga bisa buat inspirasi ke teman-teman semua yang pengen buka usaha atau pengen nyoba peruntungannya di dunia bisnis, apapun lah itu bentuk usahanya. Yang penting 3 catatan: Niat, niat, yang kedua sungguh-sungguh, fokus, yang ketiga komitmen. komitmen. Insya Allah pasti bisa. Nah, oke. Cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Khairul Fuad mohon pamit undur diri dan bersama dengan Saya Ipong. mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.